Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makali ya magufron alkihi innaka ya. Betul, sumpah demi Allah. Sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah mabak. Akhir-akhir ini sering viral video dari Mbah Ghufron Al-Bantani, atau biasa dikenal dengan Mama Ghufron ya, Mama Ghufron Al-Bantani, yang mengaku orang satu-satunya yang bisa bahasa Suryani. Pada dasarnya saya sebenarnya nggak masalah ya dengan pengakuan itu. Mau beliau itu bisa bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa apapun, saya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman masalahnya itu adalah ketika beliau itu terlalu menisbatkan itu pada hal-hal yang berbau akidah. Misal kayak Nabi Adam adalah orang pertama yang pakai bahasa Suryani, ngaku bisa bahasa semut, ngaku juga perjanjian dengan malaikat. Itu menurut saya yang perlu kita luruskan. Anda sangat kreatif, pol pokoknya. Rabbana qul inna rahmatan lakal yama fi innaka lima fil ma'Allah. Coba teman-teman perhatikan, ketika Mbah Ghufron ini mengaku bisa ngomong sama malaikat, bisa ngomong sama semut, bahasanya itu sama aja gitu loh. Kosakatanya itu cuman makoli, inna, sama fimaullah. Maksudnya gini loh, itu tambah. Jadi gini loh Mbah, kalau Samin itu mau nipu orang itu ya mbok yang cerdas sedikit gitu loh. Dan anehnya itu banyak juga yang ngikuti teman-teman. Kalau kalian nggak percaya bahwa itu bukan bahasa Suryani dan itu bahasa yang dibuat-buat sama Mbah Ghufron, coba dah Mbah Ghufron itu suruh mengulangi apa yang dia katakan dari bahasa Suryani. Misal, coba translate saya mau makan menggunakan bahasa Suryani dan suruh mengulangi lagi bahasa itu. Pasti beda teman-teman, pasti beda hasilnya. Kalam itu makali inna kalimah kita fa'alayakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah la syidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalimah fil Allah. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makali ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafil Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Perbincangan antara manusia dan semut itu memang diabadikan di dalam Al-Quran. Itu adalah mukjizat kejadian yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman sendiri ketika melewati rumah lembah, kemudian di sana ada rumah semut, dan Nabi Sulaiman itu paham tentang percakapan semut itu, Nabi Sulaiman itu tidak mentranslate apa yang dibahasakan oleh semut tersebut. Bahkan ayatnya cuma mengatakan tabas sama dohikan. Jadi beliau itu senyum yang hampir agak ketawa karena ngerti tentang apa yang disampaikan oleh si ketua semut itu. Di dalam tafsir Al-Maturidi, dalam menafsiri ayat Qolat Namlatun ya, semut berkata, ala wajah ini, mungkin ada dua pandangan, dua sisi. Bagaimana maksud semut itu berkata? Maksud pertama, ala hakikotil qauli minan namlati kama yakunu minal bashar. Ya bisa jadi memang semut itu berkata sebagaimana manusia. Jadi ya ada mulutnya, kemudian ngomong, ada suaranya, ada hurufnya. Ya tentu huruf-huruf ini yang dipahami oleh sesama semut. Atba'allahu Sulaimana ala dalika wa alqahu ala masamihi lutfan minhu wa fatlan min baini sa'iril khalaik alama dzakarna fi qaulihi wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan kemudian Nabi Sulaiman ternyata bisa memahami percakapan para semut tersebut. Sebagai bentuk apa? Lutfan minhu wa fadlan min baini sa'iril khalaik. Itu sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang melebihi dari makhluk-makhluk lain. Bisa jadi kayak gini teman-teman. Wasani ayaj'alallahu fi sariyatin namli. Allah menjadikan di kelompok semut itu ya, para tentara semut itu maknan yafhamu ba'duhu min ba'din, suatu makna. Jadi nggak ada lafaznya ya, mungkin pokoknya intinya makna lah, yang mana itu bisa dipahami antara satu semut dan semut yang lain.
lima yuriduna fima bainahum min anwa'il hawaij. Ya kenapa kok misalnya Allah itu menjadikan membuat mereka itu ada makna yang bisa dipahami antara satu dengan yang lain? Ya tentu antara semut yang satu dan yang lain itu ada hawaij, ada kebutuhan. Ya istilahnya mungkin makna di sini adalah interaksi semut, ya interaksi semut. Tapi tetap ala ghairi haqiqatil qaul, tapi tidak seperti ucapan sebagaimana biasa. Ya mungkin nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya atau bagaimana. Intinya di sini di komplotan semut itu ada makna yang bisa dipahami oleh komplotan semut itu sendiri. Kemudian atla Allahu Sulaimana ala dzalika hatta fahima minha maka natafhamu ba'duha min ba'din lutfan minhu wa fatlan. Kemudian Nabi Sulaiman itu ternyata bisa memahami makna tersebut sebagaimana antara semut satu dengan semut yang lain bisa memaknai. Nah, sehingga Nabi Sulaiman tabasam, senyum yang hampir-hampir ketawa gitu. Tapi lagi-lagi alasannya ini adalah lutfan minhu wa fatlan, karena supaya itu belas kasih dari Nabi Sulaiman dan sebuah anugerah untuk Nabi Sulaiman. Apalagi pernyataannya yang bisa melakukan perjanjian antara malaikatnya. Tapi saya yakin dikasih hujan awas, saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna qalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan awas tok tak kejar sama saya. Mbah, ini pelajaran tauhid kelas ibtidaiyah. Di kitab Jawahirul Kalamiyah itu sudah ada penjelasannya. Saya bacakan ya. La yaro al-basharu ghairul anbiya'i. Manusia selain nabi itu nggak mungkin bisa melihat al-malaikata pada malaikat. Idza kanu ala suwarihim al-asliyah, ketika malaikat itu masih berbentuk sebagaimana aslinya. Li'annahum ajsamun latifatun, karena malaikat itu adalah jisim yang sangat lembut. Quran saja itu sudah ada isyarat bahwa seseorang itu nggak mungkin bisa melihat malaikat. Ceritanya Sayyidah Maryam, dulu kan beliau ndak zuat lah ya, tapi oleh Allah diberikan ruhnya Nabi Isa. Yang ditugaskan untuk menyampaikan roh itu adalah malaikat Jibril. Itu saja dalam ayatnya itu bahasanya gini, fatamas salalaha basyaron sawiyah. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Artinya malaikat Jibril itu ketika mau menyampaikan pesan dari Allah itu tamasal itu merubah dirinya menjadi bentuk ya basyaron sawiyah, seseorang yang ganteng, seseorang yang sempurna, basyaron sawiyah gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya malaikat Jibril ini datang ke Sayyidah Maryam tanpa merubah bentuk sebagaimana masih bentuk aslinya, itu nggak akan tersampaikan, dan itu malah membuat inferior, membuat Sayyidah Maryam ini malah ketakutan dan lari, kira-kira begitu. Jadi saya mohon ya buat teman-teman yang melihat video saya ini dan buat para pengikutnya Mbah Ghufron, ayolah kita sadar yang cerdik. Masalahnya bukan hanya di situ teman-teman. Masalahnya adalah Mbah Ghufron ini juga mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dan membuat bemper dirinya seolah-olah orang Pancasilais gitu ya. Semoga bermanfaat.